Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita bertemu lagi dengan kajian fikih mar'ah yang pada kesempatan ini kita akan membicarakan atau membahas mengenai apakah boleh menggunakan plasma darah untuk merawat atau menjaga kecantikan. Mungkin para muslimah pernah mendengar istilah PRP atau platelet rich plasma, jadi disingkat PRP. Ini adalah salah satu prosedur kecantikan yang menggunakan darah kita sendiri untuk menyembuhkan kondisi kulit atau untuk melawan tanda-tanda penuaan di wajah kita. Jadi PRP ini adalah suatu prosedur kecantikan yang dilakukan dengan cara menyuntikkan plasma darah kita sendiri yang sudah mengandung trombosit tinggi. Kemudian diharapkan dengan adanya penyuntikan ini, maka kulit kita akan menjadi terjadi peremajaan kulit dan bisa juga untuk mendorong pertumbuhan rambut. Nah, jadi tidak hanya di wajah, maka proses ini juga bisa dilakukan di bagian tubuh yang lain termasuk di kepala. Jadi fungsinya tadi untuk menumbuhkan rambut. Jadi PRP ini adalah salah satu prosedur organik yang inovatif yang menggunakan darah di tubuh kita sendiri. Jadi gunanya adalah untuk merangsang dan mendukung penyembuhan alami, pembaharuan serta pertumbuhan sel. Darah di dalam tubuh manusia ini terdiri dari 4 elemen utama. Yang pertama yaitu plasma, sel darah merah dan sel darah putih, serta trombosit. Nah, trombosit ini dikenal sebagai faktor pertumbuhan yang paling penting dalam penyembuhan luka dan cedera, serta dia mendukung pembentukan bekuan darah. Nah, dalam proses atau dalam aplikasi suntik PRP ini, itu dia menggunakan darah kita sendiri yang sudah mengonsentrasikan trombosit di dalam plasma, sehingga membuatnya 5 kali sampai 10 kali lebih kuat daripada yang biasanya ditemukan dalam tubuh manusia. Jadi perawatan ini sangat efektif. Kemudian menurut beberapa pakar, PRP ini merupakan suatu prosedur kecantikan yang benar-benar alami gitu, dan tidak akan menimbulkan reaksi alergi karena yang diambil adalah darah dari tubuh kita sendiri. Kemudian berarti tingkat penerimaannya juga akan sangat tinggi. Jadi tidak dikhawatirkan akan terjadi penolakan terhadap hal tersebut. Kemudian manfaat PRP ini, dia yang paling besar adalah untuk peremajaan kulit. Jadi terjadi peremajaan yang luar biasa, sehingga seorang pasien yang melakukan terapi ini bisa merasakan kulit mereka akan menjadi lebih mulus dan menjadi awet muda seketika setelah perawatan. Ada beberapa manfaat bagi kulit dalam pelakuan metode PRP ini. Yang pertama adalah mengurangi garis halus dan kerutan, kemudian meningkatkan tekstur dan warna kulit, bisa juga untuk mengencangkan kulit dan memperbaiki masalah kulit, kemudian memperbaiki kulit berkerut, kemudian juga mendukung generasi serat kolagen baru,
dan mengatasi bekas jerawat di wajah. Jadi dia sangat mempunyai banyak manfaat untuk kulit. Selain pada kulit, PRP ini juga pada wajah, PRP ini juga bisa bermanfaat untuk mengatasi kerontokan rambut. Jadi kerontokan rambut ini bisa diobati dengan menggunakan metode PRP ini. Ini telah ditemukan hasil bahwasanya PRP ini bisa menumbuhkan kembali rambut yang sudah rontok. Adapun prosedur PRP ini sangat sederhana dan hampir tidak menimbulkan rasa sakit. Yang pertama adalah darah kita akan diambil dari bagian tubuh kita yang agak berisi seperti paha, bagian dalam, atau lengan. Kemudian darah tersebut dimasukkan ke dalam mesin pemutar, di mana darah akan melalui beberapa siklus putaran selama beberapa menit. Nah, tujuan dari siklus putaran ini adalah untuk memisahkan trombosit dari komponen lain dalam darah. Setelah itu, area kulit yang akan mendapatkan perawatan akan disuntik dengan anestesi untuk mematikan rasa. Lalu darah yang diisolasi dan dimurnikan tadi dan kaya akan trombosit tadi akan disuntikkan ke aliran darah di titik-titik area perawatan tersebut. Jadi perawatan ini hanya memakan waktu sekitar 30 menit dan kebanyakan orang bisa melakukan aktivitas mereka seperti biasa setelahnya. Tetapi setelah melakukan perawatan ini, biasanya pasiennya akan diminta untuk menunggu sekitar 10-15 menit untuk memastikan tidak ada efek samping yang terjadi. Nah, dalam beberapa kondisi medis, metode PRP ini biasa dilakukan untuk membantu proses penyembuhan cedera. Misalnya menyembuhkan rasa nyeri yang hebat akibat cedera di daerah otot atau bagian siku luar. Ini biasanya dialami oleh para atlet petenis atau orang-orang yang melakukan aktivitas dengan melakukan kekuatan lengan dan tangan, atau bisa juga untuk peradangan radang tempurung lutut. Nah, jadi ini juga dipakai untuk penggunaan medis selain untuk kegunaan kecantikan. Muslimah, pemirsa TPR Kalimantan Selatan, kita akan membahas masalah ini berdasarkan pendapat para ulama, apakah hal ini diperbolehkan dalam fikih Islam atau tidak, setelah jeda berikut. Muslimah, pemirsa TPR Kalimantan Selatan, kita tadi telah mengenal apa itu metode PRP dan gunanya untuk kecantikan. Sekarang bagaimana pendapat hukum fikih mengenai metode ini? Ketika para ulama membahas masalah ini, yang pertama adalah mereka merumuskan apakah hukum darah itu dalam fikih. Apakah darah termasuk najis atau bukan? Untuk membahas hal ini, yang pertama mereka perlu merincikan darah atau macam-macam darah ini berdasarkan jenisnya. Yang pertama, apabila darah itu berasal dari hewan yang najis ketika dia hidup atau ketika dia mati. Nah, darah dari hewan seperti ini maka statusnya adalah najis. Misalnya adalah yaitu darah yang berasal dari hewan anjing dan babi. Hal ini berdasarkan Quran surah Al-An'am ayat 145 yang menyebutkan bahwasanya darah itu adalah najis. Kemudian begitu juga hadis Rasulullah SAW yang mengatakan tahuru ina'i ahadikum idza walagal fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna bitturab.
Cara membersihkan bejana kalian yang dijilat anjing adalah mencucinya sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Sebagian ulama, diantaranya ulama Syafi'iyah, mengkiaskan seluruh tubuh anjing dengan air liurnya, sehingga seluruh tubuhnya merupakan najis. Jika seluruh tubuh babi dan anjing adalah najis, maka termasuk juga darahnya. Syekh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin mengatakan, ad-damul khariju min hayawanin najsun qaliluhu wa kathiruhu wa misaluhu ad-damul khariju minal khinjir awil kalbi fahada najsun qaliluhu wa kathiruhu biduni tafsilin sawa'un kharaja minhu hayyan aw maitan. Darah yang keluar dari hewan yang najis, maka ia najis, baik sedikit atau banyak. Contohnya darah babi dan anjing, maka ia najis, baik sedikit atau banyak tanpa perlu diperinci, baik keluar dalam keadaan masih hidup atau sudah mati. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana jika hewan ini berasal dari bangkai hewan, darah ini berasal dari bangkai hewan yang suci tetapi ketika hidupnya saja. Hewan yang suci ketika hidup, namun ketika ia mati menjadi bangkai, maka status darahnya adalah najis ketika masih hidup, namun ditoleransi jika jumlahnya sedikit. Adapun ketika dia sudah mati, maka status darahnya najis karena termasuk bangkai juga. Contohnya misalnya ada ayam yang mati tidak disembelih. Ayam kan ketika hidup dia hukumnya suci. Kemudian darahnya termasuk najis tetapi dimaafkan kalau sedikit. Tetapi ketika menjadi bangkai maka hukumnya menjadi najis. Hukum darahnya juga menjadi najis. Hal ini berdasarkan pendapat Syekh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin, ad-damul kharij min hayawanin tahirin fil haya najsun ba'dal mauti. Fahada idza kana fi halatil hayat fahuwa najsun lakin yu'fa an yasarihi. Misalu dzalik al-ghanamu wal ibilu wa hiya tahiratun fil hayati najasatun ba'dal mauti. Darah yang keluar dari hewan yang suci ketika masih hidup namun ia menjadi najis setelah mati, maka dalam keadaan hidupnya darahnya najis namun ditoleransi jika sedikit. Contohnya darah kambing, unta, maka ia suci ketika masih hidup namun najis ketika sudah menjadi bangkai. Kemudian darah yang berasal dari bangkai hewan yang suci ketika hidup dan matinya, misalnya hewan-hewan laut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, inna kunna narkibu bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' fa in tawadda'na bihi atashna apa natawadda'u bima'il bahri?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Wahai Rasulullah, kami mengarungi laut dengan perahu dan kami hanya membawa sedikit air. Jika kami gunakan untuk berwudu, maka kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Lalu Rasulullah SAW bersabda, air laut itu suci dan bangkai hewan laut itu halal. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa hewan laut hukum asalnya adalah halal dan suci, termasuk juga darahnya. Menurut Syekh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin, beliau mengatakan, ad-damul khariju min hayawanin tahirin fil hayati wa ba'dal mauti wa hada tahir. Darah yang keluar dari hewan yang suci ketika hidup dan matinya, maka darahnya juga suci. Kemudian darah yang keempat adalah darah haid. Dari Abu Bakar, beliau mengatakan bahwasanya darah haid itu termasuk darah yang najis karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencucinya dengan sungguh-sungguh. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ja'at Fatimatu bintu Abi Kubais ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, inni imra'atun ustuhidu fala athhar
Apa ada ussalah? Qala sallallahu alaihi wasallam, la, innama dzalika irqun wa laysa bihaidin. Fa idza aqbalat haiduka fada'is salah wa idza adbarat faghsili ankid dam thumma shalli. Fatimah bintu Abi Hubaysh datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku wanita yang terus-menerus haid dan tidak berhenti. Apakah aku terus meninggalkan sholat?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak demikian. Itu adalah plek, bukan darah haid. Jika haid datang, maka tinggalkan sholat. Namun jika haid sudah pergi, maka cucilah darah haid dari pakaianmu, kemudian kerjakanlah sholat." Nah, jadi dari hadis ini menunjukkan bahwasanya dam haid atau darah haid itu adalah najis secara ijma ulama. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita akan membicarakan lagi bagaimana hukum darah ini menurut ulama, kemudian apakah boleh menggunakan darah sebagai alat berobat atau alat kesehatan setelah jeda berikut. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita tadi telah mengetahui beberapa hukum darah yang berasal dari hewan dan darah haid. Kemudian apa pendapat ulama mengenai darah yang bukan berasal dari hewan seperti yang kita sebutkan tadi atau bukan darah haid. Masalah ini ulama fikih berbeda pendapat. Yang mereka mengatakan diantaranya adalah bahwa darah itu termasuk najis dan statusnya adalah najis yang agak berat gitu. Kemudian dalil-dalil yang menjelaskan bahwa najis darah ini adalah najis diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lamah khinzir fa innahu rijsun." Katakanlah, tiada aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu adalah rijs. Nah, Imam At-Tabari menjelaskan makna rijsun dalam ayat ini adalah an-najsu, yaitu najis. Maka dengan jelas ayat ini menurut beliau adalah menunjukkan darah itu najis. Kemudian ada juga dalil yang mengatakan bahwasanya najis ini adalah berasal dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ja'at imra'atun ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqalat ihdana yusibu sawbaha min damil haidati fakaifa tasna'u bihi. Qala tahuttuhu thumma taqrusuhu bima'in thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. Datang seorang wanita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, salah seorang wanita di antara kami pakaiannya terkena darah haid. Apa yang perlu kami lakukan? Nabi bersabda, hendaklah kamu kerik dan sikat dengan menggunakan air, kemudian bilas, baru setelah itu kamu gunakan untuk sholat. Nah, jadi dalam hadis ini dengan jelas mengatakan bahwa darah itu adalah tidak boleh dipakai untuk sholat, berarti harus dibersihkan dan berarti darah itu adalah najis. Kemudian ada juga beberapa ijma atau kesepakatan ulama yang mengatakan bahwa darah itu adalah najis. Imam Ibnul Arabi mengatakan, ittafaqal ulama'u ala anna ad-dam haramun la yu'kalu najisun. Ulama sepakat bahwa darah itu haram, tidak boleh dimakan dan dia adalah najis. Begitu juga Imam Al-Qurtubi mengatakan ittafaqal ulama ala anna ad-damu haramun najisun. Ulama mengatakan sepakat bahwa darah itu haram dan najis. Kemudian Imam Ibnu Hajar juga mengatakan wadamun najisun ittifaqan, bahwasanya darah itu najis
menurut kesepakatan para ulama. Nah, jadi pendapat pertama ini mengatakan bahwasanya darah itu hukumnya adalah najis. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwasanya darah manusia itu adalah suci. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani, kemudian Imam Siddiq Al-Hasan. Beliau mengatakan bahwasanya menurut Imam Syaukani terjadi kekeliruan penafsiran dalam pendalilan dari ayat yang di atas. Karena beliau mengatakan walau qamad dalilu ala ruju'id dhamir bi qoulihi ta'ala fa innahu rijsun ila jami'i ma taqaddama fil ayatil karimah minal maitati wad damil masfuh wa lahmal khinzir lakana dzalika mufidan li najasatid damil masfuh walakinnahu lam yarid ma yufidu dzalika bal niza'u kainun fi ruju'ihi ilal kulli aw ilal aqrab wadh-dhahiru ruju'uhu ilal aqrab wa huwa lahmul khinzir li ifradid dhamir. Andai kata beliau ada dalil yang menunjukkan bahwa dhamir hu dalam firman Allah Ta'ala fa innahu rijsun itu kembali kepada semua yang disebutkan dalam ayat tersebut di atas, yaitu bangkai, darah yang mengalir atau daging babi, maka dalil tersebut akan memberikan kesimpulan bahwa darah adalah najis. Namun tidak ada dalil yang menyimpulkan hal tersebut. Bahkan terdapat perselisihan di antara para ulama tentang apakah dhamir hu itu kembali pada tiga hal tadi atau hanya kembali kepada yang paling dekat, yaitu yang lebih kuat kata beliau itu adalah dhamir kembali kepada yang dekat, yaitu daging babi. Maka dhamir tersebut dalam bentuk mufrad. Jadi yang najis itu hanya daging babi. Nah, kemudian ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya darah itu tidak najis. Di antaranya adalah perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, mazalal muslimuna yusalluna fi jarahatihim. Dulu kaum muslimin itu atau para sahabat biasa salat dalam keadaan mereka luka-luka. Nah, jadi andaikan misalnya darah itu termasuk najis, maka salat mereka dikatakan tidak sah. Demikian juga ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Bakar bin Abdullah Al-Muzanni, dia mengatakan ra'aitu Ibnu Umar basratan fi wajhihi. Kemudian fakharaja syai'un min dammihi fahaqqahu baina asabihi summa shalla wa lam yatawadda. Aku melihat Ibnu Umar memencet jerawat di wajahnya, kemudian keluar sedikit darah, kemudian beliau usap dengan jari-jarinya dan beliau salat tanpa berwudu lagi. Maka hadis ini mengatakan bahwasanya darah itu bukan najis. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu dari Atta bin Sa'ib, dia berkata, ra'aitu Abdullah bin Abi Aufa baza qadaman summa qama fasalla. Aku melihat Abdullah bin Abi Aufa meludah darah, kemudian beliau berdiri dan sholat. Demikian juga dalil dalam kitab-kitab fikih yang mengatakan bahwasanya seorang suami diperbolehkan untuk menjima atau menyetubuhi istrinya yang sedang dalam keadaan istihadah, padahal darah terus mengalir berdasarkan ayat fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah wanita ketika mereka haid. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa wanita yang dilarang digauli itu hanya ketika haid. Adapun perempuan yang istihadah itu boleh digauli, padahal kadang-kadang masih keluar darah yang deras. Nah, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW juga bersabda, innal mu'mina la yunajjis. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Nah, jadi dari beberapa pendapat ini mereka mengatakan, beberapa dalil ini mereka mengatakan bahwasanya darah manusia itu tidak termasuk najis. Nah, sekarang bagaimana hukum berobat dengan darah? Jika kita misalnya mengatakan atau memilih pendapat bahwa darah itu bukan najis, maka pendapat
ini juga mengatakan bahwasanya hanya diperbolehkan berobat dengan darah itu dalam keadaan darurat, dalam artian tidak ada alternatif lainnya. Seperti pendapat ilmu Ibnu Abidin, dia berkata, yajuzu lil alili syurbi bauli wad dami wal maitah litadawi idza akhbarahu tabibun muslimun anna syafa'ahu bihi walam yajid minal mubahi ma yaqumu maqamahu. Boleh berobat dengan meminum kencing, darah, atau mengkonsumsi mayit jika memang diberitahu oleh dokter muslim yang terpercaya dan tidak didapatkan obat yang mubah yang lain. Nah, jadi ketika hanya boleh berobat dengan obat darah ini ketika darurat, maka dapat kita simpulkan untuk dilaksanakan pada metode kecantikan itu hukumnya adalah haram, dengan pertimbangan bahwasanya masih banyak cara untuk memperoleh kecantikan atau merawat kecantikan dengan cara-cara yang lain selain dengan hanya menggunakan darah. Kemudian juga belum tentu metode ini cocok atau misalnya berguna untuk kecantikan tersebut dan berlaku untuk semua orang. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita telah membahas bagaimana pendapat ulama mengenai darah dan menggunakan darah sebagai alat atau sebagai cara untuk merawat kecantikan ini. Mudah-mudahan kajian kita hari ini bermanfaat dan kita tutup bersama-sama dengan membacakan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.